Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Eris Subekti Channel. Masih membahas kunjungan daring ke museum, aplikasi yang memungkinkan kunjungan museum secara virtual di masa pandemi COVID-19. Ini masih merupakan website dari Kemendikbud bersama Hadapi Corona. Kita lihat lebih lanjut. Nah, kemarin kita sudah berkunjung ke Candi Prambanan, kemudian ke Museum Purbakala Sangiran, berkunjung ke Borobudur, dan ke Museum Nasional. Pada kesempatan ini kita akan berkunjung ke Arma Museum and Resort. Kita lihat selengkapnya. Museum Seni Agung Rai atau Arma didirikan untuk suatu tujuan. Didirikan oleh Agung Rai, seorang Bali yang telah mengabdikan hidupnya untuk pelestarian dan pengembangan seni dan budaya Bali. Museum ini secara resmi dibuka pada tanggal 9 Juni 1996 oleh Profesor Dr. Ing Wardiman Joyonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Museum ini dikelola oleh Yayasan Arma yang didirikan pada tanggal 13 Mei 1996. Kita buka Arma. Agung Rai Museum of Art atau Arma dibuka secara resmi pada tanggal 9 Juni 1996 oleh Profesor Dr. Ing Wardiman Joyonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada saat itu. Pemilik Arma adalah Bapak Agung Rai. Museum ini terdaftar atas nama Arma Foundation pada 13 Mei 1996. Tujuan utama dari Arma Museum adalah untuk melestarikan karya seni, mengembangkan dan melestarikan lukisan, patung, tarian, musik tradisional, dan berbagai macam jenis seni yang lain, serta untuk menyediakan cara dan infrastruktur untuk masyarakat lokal untuk belajar mengenai seni dan budaya. Karya-karya lukisan yang dipamerkan secara permanen adalah lukisan-lukisan Bali, Indonesia, dan karya pelukis luar negeri, termasuk koleksi dari Arma Foundation dan koleksi pribadi dari Bapak dan Ibu Agung Rai. Koleksi lukisan yang dimiliki Arma sangat beragam, dari gaya lukisan tradisional sampai gaya lukisan kontemporer, termasuk gaya lukisan tradisional Kamasan yang menggunakan media kulit pohon. Hasil karya masterpiece batuan tahun 1930-an dan 1940-an. Hasil karya pelukis-pelukis terkenal abad 19 seperti Raden Saleh, Sarip Bustaman, dan pelukis Jerman Walter Spies. Nah, ini ada 3 artikel. Yang pertama AAG Sobrat Maestro Bali, yang kedua koleksi Walter Spies, dan yang ketiga lukisan tradisional atau klasik Bali gaya Kamasan. Dalam koleksi ini terdapat 127 item lukisan kanvas, 67 item lukisan cat minyak, 54 item lukisan cat akrilik, 12 item lukisan cat air, 12 item burung, kemudian 10 item lukisan karya Walter Spies. Kemudian ini ada beberapa contoh lukisan. Ini semuanya ada 151 item.
Kemudian di sini ada 6 tampilan museum. Dalam ini Arma Museum and Resort, mulai dari tampilan pertama, kedua, tiga, keempat, dan keenam. Nanti kita bisa buka satu persatu ya. Kita lihat dulu artikel yang pertama. Ini A.G. Sobrat, Maestro Bali. Anak Agung Gede Sobrat 1912 sampai 1992 adalah putra keluarga bangsawan dari Padang Tegal di Ubud, Bali, dan salah satu dari dua seniman di Padang Tegal yang bertemu Walter Spies di penghujung 1920-an. Spies adalah seniman Jerman yang bersama Rudolf Bonnet dianggap membawa pembaharuan dan modernisasi dalam dunia seni Bali. Di awal tahun 1930-an, Bonnet menganggap Sobrat sebagai seniman Bali paling berbakat untuk masanya berdasarkan ketampilannya melukis, komposisi warna, dan fleksibilitasnya. Sobrat belajar mengenai teknik melukis barat dari Spies dan Bonnet. Sobrat banyak dipengaruhi, bahkan ada yang beranggapan meniru total gaya Bonnet dalam hal warna, komposisi, maupun teknik melukis manusia. Ini tampak jelas dalam lukisan-lukisannya yang bertema suasana pasar dan tari-tarian. Ia belajar seni potret dari Bonnet. Ia banyak melukis dengan tema kehidupan di pasar yang hampir sepenuhnya bergaya naturalis. Karya-karyanya sampai sekarang masih dijual di galeri-galeri dunia. Kemudian yang kedua, kita lihat koleksi Walter Spies. Walter Spies 1895 sampai 1942 adalah seniman Jerman kelahiran Moskow yang menetap di Hindia Belanda sejak 1923. Ia mempengaruhi arahan seni Bali melalui Pitamaha, koperasi seniman yang ia dirikan bersama seniman Belanda Rudolf Bonnet untuk membimbing pelukis setempat, membantu mengembangkan keterampilan melukis, dan membangun pasar untuk karya seni mereka. Spies mati muda saat kapal yang mengangkutnya ke Ceylon bersama orang-orang yang dideportasi Belanda lainnya karam dibom oleh Jepang. Ini lukisannya. Putra seorang diplomat Jerman, Spies besar dalam lingkungan intelektual dan penikmat seni. Sejak kecil ia tertarik pada alam, musik, tari-tarian, dan melukis. Ia mengagumi karya-karya Max Chagall dan Paul Klee. Pada tahun 1923, ia memutuskan untuk meninggalkan Eropa dan berlayar ke Jawa. Ia mengunjungi Bandung, kemudian terus ke Yogyakarta. Tapi mulai 1927, ia pindah ke Bali dan menetap di Desa Ubud dan sekitarnya. Untuk memenuhi undangan Pangeran Ubud saat itu, Cokorda Raka Sukawati. Bagi para pelukis setempat, teknik melukis Eropa klasiknya dan pemilihan objek lukisannya adalah sesuatu yang baru. Spies dan Bonnet juga memperkenalkan cat air dan tempera. Karya-karya Spies dikategorikan sebagai magical realism, halus, dingin, dan statis. Ia dipengaruhi oleh Rousseau yang sengaja menggunakan gaya naif. Pengaruhnya terhadap karya pelukis setempat seperti Anak Agung Gede Sobrat dan lainnya sangat besar, dan dianggap berhasil menarik perhatian budayawan barat ke seni dan budaya Bali pada tahun 30-an. Dan artikel yang ketiga tentang lukisan tradisional atau klasik Bali gaya Kamasan.
Kita buka. Nah, ini sejarah. Untuk memahami konsep dari nilai-nilai lukisan Bali, salah satunya harus kembali pada sejarah seni lukis di Bali. Pada saat lukisan itu menjadi sebuah kebutuhan religius dari suatu lingkungan sosial, lukisan juga digunakan sebagai sebuah persembahan dalam ruang lingkup keagamaan dan persembahan kepada raja dan keluarganya. Ini prosesnya. Seniman tradisional menggunakan pigmen alami, pena, dan kuas buatan. Dengan keterampilan yang dimiliki, mereka berusaha untuk menciptakan kesempurnaan garis, bentuk, proporsi, maupun komposisi warna sesuai dengan aturan ikonografi. Seniman tradisional merasakan sebuah kebanggaan ketika ada seniman lain yang mencoba untuk meniru karya mereka. Arjuna bertapa diadopsi dari cerita Arjuna Wiwaha yang melukiskan Arjuna sedang bertapa di Gunung Indrakila, tidak tergoda pada tipu muslihat bidadari yang dikirim untuk menggodanya. Kumbakarna diserang oleh para kera. Dari epos Ramayana, figur atau tokoh di tengah adalah Kumbakarna yang sedang menggenggam Sugriwa, Raja Kera. Semara terbakar hingga tewas. Manifestasi dari Dewa Siwa yang berapi-api dengan banyak kepala, lengan, dan senjata yang berada di sebelah kanan. Dia mengancam Dewa Semara yang berlutut di depannya. Semara dikelilingi oleh api. Perputaran lautan susu. Dari Adiparwa, cerita tentang pemutaran Gunung Mandara Giri di lautan susu Kesiranawa oleh para dewa dan raksasa untuk memperoleh Tirta Amarta atau air suci keabadian. Dewa Kaikei, pengasuh ular. Cerita ini diambil dari kisah hidup Dewi Kaikei yang kalah di tebakan kedua dan dihukum oleh suaminya untuk mengasuh ratusan ular. Pertapaan Arjuna. Dari Arjuna Wiwaha, lukisan yang menggambarkan Indra sebagai raja dari Indraloka dengan Bagawan Rahaspati, pendeta dari Surgaloka. Di bawahnya Arjuna sedang bertapa di Gunung Indrakila. Nah, itu terkait dengan artikel yang ketiga. Kita kembali. Nah, ini lukisan kanvas ya, kita lihat.
agung 12 item. Sekarang kita buka beberapa tampilan dari museum Arma ini ya. Di sini ada 6 tampilan. Kita buka 3 tampilan saja ya. Ini tampilan yang pertama. Demikian kunjungan yang bisa kami lakukan ke Museum Arma. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.